Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Prati Erawan, NPM 5021240, kelas 4F Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Besi Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang menelaah buku guru, buku siswa, silambus, dan RPP kelas tinggi. A. Menelaah buku siswa kelas tinggi. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Buku siswa disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Isi sajian buku diarahkan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar teman maupun dengan gurunya. B. Peran dan fungsi buku siswa sebagai berikut. Yang pertama, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang kedua, penghubung antar guru sekolah dan orang tua. 3. Lembar kerja siswa. 4. Hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. 5. Media komunikasi antar guru dan siswa. 6. Sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. B. Menelaah buku guru kelas tinggi. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di kelas, buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Berikut penjelasan tentang fungsi buku guru. Yang pertama, petunjuk penggunaan buku siswa sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. C. Tema buku guru dan siswa kelas tinggi. Kelas 4, indahnya kebersamaan, selalu berhemat energi, peduli terhadap makhluk hidup, berbagai pekerjaan, pahlawanku, cita-citaku, indahnya keberagaman di negeriku, daerah tempat tinggalku, kayanya negeriku. Kelas 5, organ gerak hewan dan manusia, manusia, udara bersih dan sehat, makanan sehat, sehat itu penting, ekosistem, panas dan perpindahannya, peristiwa dalam kehidupan, lingkungan sahabat kita, benda-benda di sekitar kita. Untuk kelas 6, selamatkan makhluk hidup, persatuan dalam perbedaan, tokoh dan penemuan globalisasi, wirausaha, menuju masyarakat sehat, kepemimpinan, bumiku, menjelajah angkasa luar. D. Silambus kelas tinggi. Silambus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Isi silambus: yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Tema. 6. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. E. Telaah RPP kelas tinggi. RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu semester atau lebih. Dalam struktur kurikulum alokasi waktu belajar mata pelajaran per minggu, terdapat perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas tinggi dialokasikan 36 jam per minggunya. Terdapat perbedaan lain, yaitu pada mata pelajaran IPA dan IPS di kelas rendah ditiadakan, namun dilembur ke dalam mata pelajaran lain.
Sedangkan pada kelas tinggi, mata pelajaran tersebut berdiri sendiri. Pada mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya di kelas tinggi ditambah 1 jam untuk setiap kelasnya. Kompetensi inti KI1 pada kelas tinggi selain menerima dan menjalankan siswa, juga dituntut dapat menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dalam KI2 kelas tinggi yaitu kelas 5 dan 6, siswa dituntut untuk memiliki sikap cinta tanah air. Pada KI3 kelas tinggi yaitu pada kelas 6 dan 5, siswa dituntut untuk memahami pengetahuan tak hanya melalui mengamati dan bertanya, tetapi juga dengan mencoba berdasarkan rasa keingintahuan dirinya. Dan pada KI1 4 kelas tinggi yaitu pada kelas 5 dan 6, siswa tak hanya dituntut untuk menyajikan pengetahuan faktual, tetapi juga dituntut untuk dapat menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.